Oke, kembali di channel Solikin, di mana kita akan membahas tentang timnas dan info dari liga kita, yaitu BRI Liga 1. Sekarang saya akan membahas tentang pemanggilan pemain-pemain dari Coach Sintayong dalam melakoni laga selanjutnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, yaitu yang akan melawan Brunei Darussalam, di mana tanggal yang akan bermain yaitu tanggal 12 dan 17 Oktober atau 2 leg. Leg pertama itu ada di Gelora Bung Karno dan leg kedua ada di Brunei Darussalam pada tanggal 17 Oktober. Pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong dalam beberapa hari ini mengalami perubahan, di mana perubahan ini karena adanya pemain-pemain yang mengalami cedera pada saat kompetisi, baik itu di level Asia maupun level domestik. Oke, langsung saja kita akan mengumumkan pemain-pemain yang dipanggil Coach Sintayong, dan ini sudah fix dalam menghadapi Brunei Darussalam pada tanggal 12 Oktober dan 17 Oktober 2023 yang akan datang. Di posisi kiper yaitu ada Nadeo Argawinata, kemudian ada Hernando Ari, dan juga terakhir Syahrul Trisna. Di mana kalau biasanya di pilihan utama ada di Hernando Ari. Karena apa? Karena kiper dari Persebaya ini selalu dan pasti menjadi pilihan utama dari Coach Sintayong, baik di level umur atau kelompok umur dan juga di kelompok timnas senior. Ini bisa dilihat dari penampilannya yang gemilang pada saat mengalami atau melawan tim-tim papan atas atau di atasnya. Ketenangan dan keterampilannya atau skill Hernando Ari ini sangat bagus, refleksnya juga bagus, sehingga Hernando Ari ini menjadi pilihan utama. Mungkin di posisi kiper kedua itu ada Nadeo Argawinata. Kiper dari Brunei FC ini juga refleksnya bagus, tetapi dalam beberapa tahun terakhir itu mengalami sedikit penurunan karena faktor juga umur, dan bisa menjadi pelapis Hernando Ari. Kemudian di posisi kiper ketiga itu Syahrul Trisna. Kiper dari Persikabo ini memang selalu dipanggil oleh Coach Sintayong walaupun penampilan itu agak menurun, dimana ketika ia bersama Persikabo ia tidak bisa mengangkat atau tidak bisa clean sheet di Persikabo. Dalam beberapa laga terakhir Persikabo itu mengalami kekalahan dan tidak bisa menang, dan Syahrul Trisna ini tidak bisa membuat gawangnya itu clean sheet, sehingga Persikabo di posisi sementara BRI Liga 1 itu ada di posisi degradasi. Kemudian lanjut di posisi back atau pertahanan itu ada beberapa nama yang out dan juga ada yang in, di mana yang out itu ada Jordi Amat dan Yance Sayuri. Kalau Jordi Amat sendiri mengalami cedera pada saat kompetisi ACL atau Asia Champions League, di mana ketika ia membela Johor Darul Takzim itu mengalami cedera pada saat melawan BG Tantum asal Thailand, sehingga itu di babak pertama ia harus digantikan karena mengalami cedera. Untuk posisi Jordi Amat ini akan digantikan oleh Fahrudin Arianto. Fahrudin ini juga tidak bisa di underestimate. Karena apa? Karena Fahrudin Arianto ini juga sebelumnya merupakan langganan back timnas, sehingga penggantinya itu cukup sepadan. Sedangkan untuk Yance Sayuri sendiri itu mengalami cedera, sehingga harus memulihkan cederanya terlebih dahulu karena pada saat laga PSM di BRI Liga 1 dia mengalami cedera. Kemudian di posisi back lainnya itu ada Asnawi Mangku Alam yang bermain untuk K-League 2, kemudian ada Rizky Ridho juga, kemudian Pratama Arhan, Elkan Bagot, dan Wahyu Pras ini dipanggil kembali. Karena apa? Murni karena skillnya dalam bertahan itu bagus sekali, dan juga bersama PSIS Semarang itu juga mengalami kenaikan performa, sehingga Wahyu Pras ini dipanggil oleh Coach Sintayong. Kemudian ada Sen Patinama, kemudian Sandy Walsh, ini juga pemain Eropa yang dipanggil kembali lagi oleh Coach Sintayong.
Dan ada juga Elkan Bagot yang beberapa hari kemarin itu mengalahkan Wolves dalam Piala Carabao Cup, sehingga dia lolos kembali ke babak selanjutnya yang akan melawan Fulham. Kemudian yang terakhir yaitu Zaki Ashraf yang menggantikan Yanja Sayuri dari PSM Makassar karena mengalami cedera. Kemudian ada di posisi gelandang atau di tengah itu ada Arkan Fikri. Arkan Fikri ini dari Arema juga ketika di SEA Games kemarin itu atau di Piala AFF itu Arkan Fikri menunjukkan forma yang bagus sekali, kemudian daya juangnya, kerja kerasnya, dan skillnya itu sangat bagus sehingga ia tampil memukau dan akan mengalami debut di timnas senior ketika melawan Brunei Darussalam. Pemain Arkan Fikri ini juga merupakan pemain yang diorbitkan oleh Coach Sintayong di timnas senior. Kemudian the one and the only yaitu Marcelino Ferdinand kembali dipanggil. Ada juga Ricky Kambuaya dari Dewa United, walaupun Ricky Kambuaya ini ketika di timnas itu sedikit mengalami flop karena mungkin daya kreativitasnya itu kurang sehingga performanya itu agak sedikit menurun. Kemudian ada gelandang dari Persib Bandung juga, yaitu ada Mark Klok maksudnya. Mark Klok ini selalu menjadi langganan timnas karena ya seperti itu, kontribusinya dalam melakukan penetrasi, dalam bertahan, kemudian menyerang itu bagus sekali di tengah sehingga cocok sekali menjadi tandemnya Marcelino Ferdinand. Kemudian ada Rahmat Irianto, kemudian ada Edo Ferbiansah, ada Witan Sulaiman, kemudian ada Sadil Ramdhani dan Egy Maulana Fikri. Kalau di gelandang ini yang paling menarik ada Sadil Ramdhani. Karena apa? Karena Sadil Ramdhani ini kalau di timnas penampilan itu sangat biasa sekali, bahkan tidak bisa mengangkat timnas itu ketika bertanding. Tetapi ketika melawan PSM kemarin di AFC Cup, dia hat-trick assist 3, di mana dia itu sungguh luar biasa permainannya dalam melewati fullback dari PSM, sehingga Sadil Ramdhani ini bisa menciptakan 3 assist sekaligus dan membantai PSM Makassar itu 5-0. Kemudian ada di depan yang pasti ada penyerang atau striker murni kita, yaitu Ramadan Sananta yang lagi gacor-gacornya bersama timnas maupun Persis Solo. Di Persis Solo sendiri, Ramadan Sananta saat ini menciptakan 5 gol dan bisa bersaing dengan penyerang-penyerang atau striker asing. Kemudian ada Hoki Caraka yang baru dipanggil, dan Hoki Caraka ini masih berumur 19 tahun dan berasal dari PSS Sleman. Mungkin saja Sintayong ingin mengorbitkan Hoki Caraka di timnas senior. Kemudian ada nama-nama lawas seperti Dendi Sulistiawan, kemudian ada Dimas Derajat, dan ada Rafael Strike. Kalau Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan ini mungkin memang kebutuhan tim, walaupun banyak yang menghujat mereka karena apa? Karena di timnas maupun di level klub, keduanya ini bukan striker murni dan tidak bisa menciptakan gol, sehingga banyak netizen yang menghujat. Tetapi tetap saja Sintayong memanggil kedua striker ini. Karena apa? Alasannya ya karena sesuai dengan visi dan misi atau cocok dengan taktik yang dibawakan oleh Coach Sintayong, yaitu adalah 26 pemain yang akan dibawa atau akan melawan dari Brunei Darussalam pada tanggal 12 Oktober dan 17 Oktober yang akan mendatang. Mungkin itu cukup saja berita atau info-info yang bisa saya share. Untuk netizen-netizen bola bisa like, komen, dan subscribe di channel ini. Semoga bisa berkembang dan bisa membuat info lebih lanjut lagi tentang timnas dan BRI Liga 1. See you.